Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan tema baru, yakni konsep belajar dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu dalam perspektif Al-Quran yang sangat menarik ya, karena ada banyak sekali pertanyaan yang hadir dari teman-teman dan juga ada beberapa kesimpulan-kesimpulan dan juga masukan-masukan yang kita dapat berkaitan dengan ilmu ya, baik dalam perspektif Al-Quran secara khusus maupun secara umum. Di sini kita akan langsung saja masuk dalam konsep belajar. Konsep belajar dalam Al-Quran barangkali ini sudah diulang lagi karena di awal tentang terminologi tafsir Tarbawi kita sudah mengurai sedikit atau mengulas sedikit tentang term ini, namun tidak masalah. Nah, konsep belajar itu ya, kalau kemarin karena secara umum pendidikan dan tidak hanya belajar tapi juga mengajar ya, dan juga proses interaksi itu, sehingga ada beragam term dalam Al-Quran yang mewakili kata pendidikan. Sementara dalam Al-Quran kata belajar itu di sini diwakili oleh dua term atau dua istilah. Yang pertama adalah kata ta'allama dan yang kedua nanti adalah kata darosa. Kata ta'allama itu sendiri diambil dari kata alima dengan mazid ya, dengan tambahan tak dan juga tasydid. Nah, alima itu sendiri berarti mengetahui, sementara ta'allama berarti menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Nah, jadi definisi ta'allama atau mempelajari berarti akibatnya atau sebagai konsekuensinya adalah memperoleh ilmu. Dapat didefinisikan pula ya sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang sebagai sebab diperolehnya ilmu. Jadi itulah yang dimaksud dengan ta'allama atau mempelajari. Ya, jadi sebuah aktivitas di mana ketika kita mempelajari atau melakukan aktivitas tersebut, nanti kita akan memperoleh ilmu. Itu adalah secara harfiah tentang ta'allama. Secara khusus kata ta'allama dalam bentuk fi'il ini terulang sebanyak 2 kali. Ya, jadi ini tidak termasuk dalam derivasinya ya, hanya ta'allamanya saja. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Ya, yang ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang belajar ilmu sihir sebagai ya yang orientasinya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, yaitu menceraikan antara suami istri. Ya, jadi ilmu sihir yang tujuannya adalah untuk menceraikan hubungan suami dan istri. Nah, di sini terus apa kaitannya dengan tafsir Tarbawi? Nah, yang pertama tadi ya, wa ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi orang-orang ini diajari oleh Harut dan Marut ya, diajari tentang ilmu sihir. Nah, diajari berarti mereka juga memperoleh ilmu tentang ilmu sihir. Akan tetapi ternyata ilmu yang diperoleh itu tidak memberikan manfaat, malah justru memberikan madharat. Sehingga dilanjutkan kata ta'allam yang selanjutnya ya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Nah, ini wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi apa yang mereka pelajari itu bukannya memperoleh manfaat, malah justru menjadikan madharat. Nah, berarti di sini
dapat disimpulkan bahwasanya mempelajari ilmu ya yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an itu adalah ilmu yang dapat bermanfaat ya, yang tidak melukai orang lain ya, atau tidak menimbulkan madharat. Nah, itu kesimpulan dari kata ta'allama yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang aktivitas mempelajari sesuatu. Selanjutnya konsep belajar yang termaktub dalam kata darosa. Nah, ini yang kemarin juga ada masukan ya dari salah seorang teman, kalau tidak salah Mas Atok, yang menanyakan tentang tadris. Nah, di sini tadris itu berasal dari kata darosa atau secara spesifik adalah darrosa ya, yudarrisu tadris. Nah, kata darosa sebagai dasar ini di dalam Al-Qur'an seringkali diartikan dengan mempelajari. Jadi identik dengan mempelajari. Sementara menurut Imam Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Mufahros ya, Mu'jam Mufahros di Al-Fadhil Quran, beliau itu disebutkan bahwa kata darosa memiliki makna meninggalkan bekas. Maka maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam belajar ya, itu dapat dipahami sebagai suatu kegiatan mencari ilmu yang nantinya hasilnya ini mempengaruhi atau memberikan bekas bagi orang yang mencarinya. Dalam arti ada hasil ya, hasil atau pengaruh. Pengaruhnya bisa berupa apa? Pengaruh pola pikir, pengaruh perilaku, maupun pengaruh cara pandang yang nanti akan membekas pada diri seseorang. Di dalam Al-Quran, kata darosa disebutkan sebanyak 6 kali dalam bentuk fi'il dan masdar. Jadi 5 dalam bentuk fi'il, satunya dalam bentuk masdar. Antara lain adalah yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 169 yang di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim 'aradun misluhu ya'khudhuh ila akhiril ayah. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 169 ini menyiratkan tentang aktivitas belajar yang tidak efektif. Mengapa demikian? Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari isi kandungan ayat surah Al-A'raf ini menceritakan tentang kaum yang mewarisi Taurat. Ya, kaum yang mewarisi Taurat atau kaumnya Nabi Musa ini, mereka mempelajari kitab Taurat. Namun sayang sekali mereka tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Bukannya tidak mampu ya, akan tetapi tidak mau untuk mengaplikasikannya. Dan mereka justru lebih senang memanfaatkan ilmu yang mereka miliki itu hanya untuk kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan ukhrawi dan berorientasi pada ilahiyah. Nah, maka di sini menyiratkan adanya aktivitas belajar yang tidak efektif. Ya, tidak efektif dalam arti karena tidak ada perubahan perilaku atau bekas atau dampak dari mempelajari ilmu yang dilakukan. Jadi sudah dapat ilmunya tapi tidak ada perubahan dalam pola perilaku, dalam berpikir, dalam cara pandangnya. Nah, di sini menyiratkan bahwasanya ada indikasi menyelewengnya niat. Ya, menyelewengnya niat yakni menuntut ilmu dengan tujuan untuk memperoleh atau memperkaya diri atau hanya berorientasi pada duniawi. Nah,
Hal ini pula yang dapat menghalangi kegiatan belajar, ya, karena niatnya sudah menyeleweng sehingga hasil belajarnya menjadi kurang maksimal. Ya, tidak hanya diperoleh ilmunya saja tetapi tidak bermanfaat. Di sini menunjukkan adanya faktor yang menghalangi kegiatan belajar, yakni berasal dari internal atau dalam diri seseorang. Jadi kalau misalnya lebih lanjut ditelisik, seharusnya sikap seorang yang belajar itu harus fokus, ya, harus fokus, kemudian juga meluruskan niat. Jangan sampai kita sudah capek-capek menuntut ilmu atau mempelajari suatu ilmu namun tidak memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Adapun untuk faktor eksternal dalam belajar bisa dari faktor lingkungan, masyarakat maupun hal lain yang berada di luar individu. Selanjutnya adalah aktivitas belajar, ya, masih menyangkut tentang belajar. Aktivitas belajar dalam Al-Qur'an ini merefer atau merujuk pada konsep belajar yang sudah kita sebutkan tadi, yakni dari kata ta'allama dan darosa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini harus dimanifestasikan atau dinyatakan atau diwujudkan dalam aktivitas belajar sebagai berikut. Di antaranya adalah al-qiraah dengan cara membaca, kemudian an-nazar dengan cara melihat. Ya, jadi melihat atau mengobservasi. Yang selanjutnya adalah ar-ro'a, yaitu memperhatikan. Kemudian as-sam'u, mendengar, dan juga az-zikr. Az-zikr ini adalah mengingat. Jadi itu adalah beberapa aktivitas belajar yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari belajar. Jadi belajar secara komprehensif atau secara utuh itu meliputi setidaknya 5 hal tersebut. Ketika seorang ingin memperoleh ilmu atau melakukan proses ta'allama atau darosa, maka secara otomatis harus melampaui atau melewati 5 hal tersebut. Sehingga selanjutnya setelah diperoleh ilmu, maka diharapkan manusia ini tadzakur, ya, tadzakur atau mengingat-ingat atau berpikir untuk mengubah dirinya. Nah, itu core atau tujuan akhir dari belajar. Nah, kalau misalnya sudah diperoleh ilmu tapi tidak sampai dalam proses tadzakur, maka ini sebagaimana yang direpresentasikan dalam Al-Qur'an, ya, yang tadi, ya, yang ini Al-Qur'an dalam Al-A'raf, ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 169. Berikutnya kita membahas tentang kewajiban belajar. Kewajiban belajar digambarkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan At-Taubah ayat 122. Nah, kewajiban belajar ini terdapat dalam Al-Alaq ayat 1, ya, diawali dengan kata iqra. Ya, bacalah. Bacalah ini sebagai perintah. Ya, di sini maksudnya bukan perintah untuk membaca saja, ya, dikhususkan untuk membaca saja. Namun karena kita sudah mempelajari bahwasanya membaca ini sebagai bagian dari ta'allum atau belajar, proses belajar, maka membaca ini menjadi faktor di antara faktor di mana ilmu itu dapat diperoleh. Membaca di sini apakah hanya terbatas pada membaca Al-Qur'an atau buku saja? Tentu saja tidak. Membaca di sini dapat membaca ayat-ayat yang bersifat qauliyah, yakni ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah atau yang tanda-tanda kealaman. Jadi di alam ini ada apa saja. Nah, jadi tidak terbatas pada 1 atau 2 hal saja dalam bacaan.
Yang selanjutnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 ini menegaskan tentang mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, jadi di sini menunjukkan ya ayat yang tentang berperang itu ya, ayat yang tentang berperang. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum. Nah, ila akhir ayat. Nah, di situ menunjukkan ada ayat tentang jihad ya, ayat tentang jihad. Namun di dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwasanya tidak semua umat Islam itu diperintahkan untuk jihad, akan tetapi diperintahkan sebagian lagi untuk menuntut ilmu agama. Liyatafaqahu fiddin, ya, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu ya di sini tentu saja tidak hanya ilmu agama saja, namun juga ilmu umum, dan kita tidak dianjurkan untuk melakukan dikotomi atau pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum, karena sejatinya ilmu itu berasal dari Allah. Nah, dalam ayat ini juga ditegaskan bahwasanya menuntut ilmu itu juga merupakan bagian dari jihad selain berperang di jalan Allah, sehingga ada penjelasan secara spesifik atau perintah secara spesifik untuk mempelajari ilmu agama sebagian, dan sebagian lagi diperintahkan untuk berperang. Berikutnya prinsip belajar. Nah, prinsip belajar ini ketika seseorang belajar itu harus memegang teguh 4 prinsip ini. Yang pertama adalah tauhid. Jadi tujuan dari belajar itu tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Selanjutnya adalah ikhlas. Nah, prinsip keikhlasan ini harus ditanamkan ya, karena kalau misalnya orientasi kita adalah Allah, maka secara otomatis kita harus ikhlas untuk menjalankannya. Dan juga prinsip kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah belajar hal-hal yang memang dianjurkan dan diperintahkan, bukan hal-hal yang dilarang dan menimbulkan madharat. Serta harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya tentu untuk tauhid ya, untuk mengesahkan Allah ya, karena sumber ilmu pengetahuan itu sejatinya berasal dari Allah. Adapun prinsip ketauhidan ini termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 30 sampai 31, kemudian dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jangan lupa ya yang mengiringi proses belajar. Iqra, bacalah ya, dalam proses belajar itu harus disertakan atau melibatkan Allah dalam kegiatan belajar kita. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, maksudnya adalah Allah. Nah, maka di sini prinsip ketauhidan atau mengesahkan Allah itu menjadi hal yang paling urgen dalam belajar. Ya, makanya dalam belajar selalu diawali dengan bismillah, diawali dengan doa-doa dengan harapan ketika belajar ya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, juga ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 sampai dengan ayat 190 sampai dengan 191. Ya, di sini ditunjukkan bahwasanya ketika seseorang ini sudah memperoleh ilmu, maka sebagai dampak atau implikasinya adalah seseorang ini semakin bertambah keyakinan atau bertambah iman kepada Allah.
Berikutnya kita masuk pada sumber belajar ya, sumber ya atau istilah lainnya adalah dari mana ya, dari mana kita belajar ya. Sumber belajar ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni dari wahyu dan juga alam. Dari wahyu maksudnya adalah dari Al-Quran, sementara dari alam berarti alam sekitar ini ya, atau istilah lainnya dari ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Wahyu sebagai sumber belajar yang pertama terdapat dalam Quran surah Thaha ayat 113, kemudian dalam surah An-Naml ayat 92 dan surah An-Nisa ayat 82. Coba kalian cermati di situ bahwasanya wahyu sebagai sumber belajar itu ditunjukkan. Yang pertama dalam surah Thaha itu Allah sudah menjelaskan secara berulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an tentang ancaman-ancaman ya, dan juga ditujukan ketika ditunjukkan ancaman-ancaman ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mereka ini dapat bertakwa dan juga agar memberi pengajaran atau memperoleh pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalau misalnya kita telaah lebih jauh, isi kandungan atau pokok isi Al-Quran itu kan jenisnya banyak. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ibadah ya, ibadah dan muamalah. Kemudian juga ada ilmu pengetahuan ya, di samping itu juga ada sejarah. Nah di situ tujuannya ya, tujuannya adalah kita sebagai seorang muslim dapat menjadikan Al-Quran sebagai rujukan untuk belajar ya dari konten-kontennya. Yang berikutnya dalam surah An-Naml ayat 92. Di sini diceritakan bahwasanya Al-Quran ya, dan agar aku membacakan Al-Quran. Nah, maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, di dalam Al-Quran ini berisi petunjuk ya, petunjuk bagi manusia untuk mempelajari beragam hal. Dan dalam surah An-Nisa diterangkan bahwasanya apakah mereka itu tidak menghayati Al-Quran ya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu saja mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya wahyu itu dapat dijadikan pula sebagai sumber belajar, karena Al-Quran sebagai sumber ya, sumber dari segala sumber, baik sumber hukum, sumber ilmu pengetahuan, itu dapat dijadikan sebagai sarana belajar bagi seseorang ya. Kemudian alam ya, alam sebagai sumber belajar. Jadi selain kita mempelajari Al-Quran, kita juga harus mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini bisa berupa alam alamiah ataupun juga alam sosial ya. Jadi sifatnya yang lebih luas ya, lebih luas, tidak hanya alam ini saja ya, alam sekitar ya. Pokoknya intinya adalah alam sekitar, baik yang berhubungan dengan sosial maupun alam alamiah. Di sini alam sebagai sumber belajar disebutkan dalam Az-Zariyat ayat 20-21, surah Al-Hajj ayat 18 dan surah Fatir ayat 27. Nah, untuk Az-Zariyat ayat 20-21 ini yang menunjukkan bahwasanya alam bisa menjadi sebagai sumber bahan belajar. Ditegaskan bahwa di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah ya, dan juga pada dirimu sendiri. Nah, jadi di sini alam sebagai sumber belajar khususnya adalah dalam bumi ya. Di bumi kita ini kan ada banyak sekali ragam yang dapat kita ambil ya, dapat kita pelajari.
baik dari alamnya ya, bumi dan alamnya, maupun bumi dan makhluk yang menduduki bumi tersebut ya, termasuk pada dirimu sendiri, artinya adalah pada manusia. Sehingga ketika orang ini mampu melihat potensi-potensi dari bumi, potensi-potensi dari manusia untuk dipelajari, lahirlah beragam ilmu pengetahuan ya. Ada geografi untuk mempelajari bumi, ada biologi untuk mempelajari tanaman-tanaman dan alam biotiknya. Kemudian juga dari diri sendiri ini untuk mempelajari anatomi tubuh misalkan, atau kalau misalnya dari segi sosial, bagaimana cara manusia bersosialisasi ya, bagaimana psikologis manusia, proses berpikir manusia dan lain sebagainya, itu bersifat tidak terbatas. Jadi manusia bisa menjadi sumber belajar, alam juga bisa menjadi sumber belajar. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 18 juga sama, ini menunjukkan beberapa hal yang ada di bumi ya, atau yang ada di alam semesta, yakni ada wasyamsu wal qamaru wan nujum. Jadi ada matahari, ada bulan, dan juga ada bintang-bintang, ada gunung-gunung ya, wal jibal wasyajar ya, dan juga wadawab, binatang-binatang kecil yang melata itu semuanya itu bersujud kepada Allah. Dan juga kita diperintahkan untuk belajar dari mereka ya. Makanya lahirlah beragam ilmu ya, ilmu astronomi, kemudian juga ilmu biologi untuk mempelajari biota ya, biota kecil di sini khususnya, dan lain sebagainya. Dan dalam Quran surah Fatir ayat 27 ini menceritakan tentang proses turunnya hujan. Kemudian dari hujan ini tumbuhlah beragam buah-buahan yang variatif ya, dan juga ada gunung-gunung yang berwarna putih, berwarna merah, dan lain sebagainya. Dan juga masih banyak lagi potensi-potensi alam yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi manusia. Dan biasanya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan alam sebagai sumber belajar diawali dengan alam taro. Tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau tahu? Nah, jadi kita diminta untuk mengamati alam sekitar, selain kita juga belajar dari wahyu atau dari Al-Quran itu sendiri. Belajar dari Al-Quran dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang bersifat ubudiyah ya, dan syariat. Kemudian alam sebagai sumber untuk mempelajari hal-hal yang berguna bagi bekal di dunia dan juga nanti di akhirat. Baik, saya kira itu untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.